Nisa duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke arah lantai kayu yang sudah mulai lapuk. Seminggu belakangan ini, hidupnya terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Ayahnya, seorang pria pekerja keras, yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kini terkapar di tempat tidur karena stres berat. Usaha warung sembako yang telah dirintis bertahun-tahun gagal total, setelah salah satu rekan bisnisnya membawa kabur modal besar-besaran. "Utang kita mencapai ratusan juta, Nisa," kata ibunya suatu sore dengan suara bergetar. "Kalau tidak dibayar, bunganya akan terus bertambah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Nisa menghela napas dalam-dalam. Ia baru saja lulus kuliah beberapa bulan lalu dan belum sempat bekerja. Ia hanya bisa membantu ibunya membersihkan rumah dan menjaga warung kecil-kecilan yang tersisa. Setiap hari, rentenir datang menagih utang, meninggalkan ancaman halus namun menusuk. Keluarganya benar-benar di ujung tanduk. Hingga suatu malam, saat hujan deras membasahi atap seng rumah mereka, seorang pria paruh baya datang berkunjung. Pria itu adalah Pak Rudi, salah satu kolektor utang ayahnya. Wajahnya tampak ramah, tapi nada bicaranya dingin dan terencana. "Nisa," katanya sambil mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, "aku punya solusi untuk masalahmu. Ada seorang temanku yang bersedia melunasi semua utang keluargamu, tapi ada syaratnya." Jantung Nisa berdegup kencang. "Apa syaratnya?" Pak Rudi tersenyum tipis. "Kamu harus menikah dengan salah satu kolega kami, namanya Arka. Dia orang baik, meski penampilannya mungkin agak berbeda." Nisa merasa tubuhnya membeku. "Menikah? Dengan orang asing? Hanya demi melunasi utang?" "Tidak," jawabnya spontan. "Aku tidak mau." Namun Pak Rudi tetap tenang. "Kamu punya waktu 2 minggu untuk memutuskan. Jika tidak, kamu tahu apa yang akan terjadi pada keluargamu." Malam itu Nisa tak bisa tidur. Ia memutar-mutar ponselnya, membuka aplikasi media sosial, mencoba mencari pengalihan. Tapi pikirannya terus kembali ke percakapan tadi. Apakah dia benar-benar harus menyerahkan masa depannya demi menyelamatkan keluarga? Beberapa hari kemudian, ibunya mendatangi Nisa dengan wajah pucat. "Nisa, aku tahu ini berat. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ayahmu tidak bisa bangkit kalau utang ini tidak lunas. Kami membutuhkanmu." Nisa menatap ibunya lama. Hatinya terasa seperti diperas. Ia membayangkan ayahnya yang terbaring lemah, ibunya yang setia menangis diam-diam, dan adiknya yang masih kecil. Akhirnya, dengan hati berat, ia mengangguk pelan. "Baiklah, Bu, aku akan melakukannya." Pertemuan pertama dengan Arka terjadi di sebuah kafe sederhana. Nisa datang sendirian, mengenakan blus polos dan rok panjang. Ketika pintu kafe terbuka, ia melihat seorang pria tinggi berdiri di sana. Tubuhnya dipenuhi tato, dari leher hingga ke tangannya. Rambutnya pendek, dan tatapannya tajam. Penampilannya begitu mencolok, membuat Nisa merasa canggung dan tidak nyaman. "Kamu Nisa?" tanyanya dengan suara rendah. "Iya," jawab Nisa singkat, hampir tidak berani menatap matanya. Arka duduk di hadapannya, meletakkan segelas kopi di atas meja. "Aku tahu ini sulit buatmu. Aku juga tidak suka pernikahan seperti ini. Tapi jika ini bisa membantu keluargamu, aku bersedia." Nisa menelan ludah. Ia mencoba mencari jejak emosi di wajah Arka, tapi pria itu tampak sangat tenang, seolah tidak peduli. Mereka hanya berbicara sedikit tentang teknis pernikahan. Lalu Arka pamit pergi. Saat berjalan pulang, Nisa merasa dunianya runtuh. Pernikahan, ini bukan tentang cinta atau impian. Ini tentang bertahan hidup. Dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat daripada yang Nisa bayangkan. Ia bangun pagi-pagi, dengan perasaan campur aduk antara cemas, marah, dan sedikit penasaran. Ini bukan hari yang ia impikan sejak kecil. Hari di mana ia akan mengenakan gaun putih, berjalan menuju altar bersama seseorang yang dicintainya. Sebaliknya, ini adalah hari di mana ia harus menyerahkan hidupnya kepada seorang pria yang hampir tidak dikenalnya, demi menyelamatkan keluarganya. Nisa memandang dirinya di cermin. Gaun pengantin sederhana yang dipinjamkan ibunya terlihat begitu
kontras dengan suasana hatinya. Riasan wajahnya sudah selesai, tapi matanya kosong. Ia merasa seperti boneka yang dipaksa tersenyum untuk orang lain. "Kamu cantik sekali, nak," kata ibunya lembut, mencoba memberikan semangat. Namun, suaranya terdengar getir. Nisa hanya mengangguk pelan. "Aku siap, Bu." Upacara pernikahan dilangsungkan di sebuah gedung serbaguna sederhana. Keluarga dan kerabat dekat hadir, meski jumlahnya tidak banyak. Beberapa tetangga juga datang, mungkin lebih karena rasa penasaran daripada ingin memberikan dukungan. Saat pintu ruangan dibuka, semua mata tertuju pada Nisa yang berjalan perlahan menuju altar. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan itu, beberapa penuh simpati, beberapa lainnya penuh keheranan. Tapi ketika Arka masuk dari sisi lain, suara-suara bisikan langsung pecah di seluruh ruangan. Arka tampak sangat berbeda malam itu. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, tapi tatonya masih terlihat jelas di leher dan tangannya yang menjulur keluar dari lengan kemeja. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi berlebihan, seolah-olah ia sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang-orang terhadapnya. "Nisa, lihat dia!" Bisik salah satu kerabat Nisa kepada teman di sebelahnya. Kenapa dia mau menikahi pria seperti itu? Apa mungkin Nisa dipaksa? Balas temannya dengan nada rendah. Nisa mendengar komentar-komentar itu, tapi ia berusaha menahan air mata. Ia tahu orang-orang tidak bisa memahami situasinya. Mereka hanya melihat apa yang ada di permukaan, pernikahan yang tidak serasi antara wanita cantik dan pria bertato. Prosesi akad nikah dimulai. Ketika Arka mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, Nisa merasa tubuhnya melemas. Ia baru saja resmi menjadi istri seorang pria yang bahkan belum pernah ia ajak bicara lebih dari 10 kalimat. Setelah itu, mereka berdiri berdampingan di depan tamu undangan. Mata-mata penuh penilaian masih terus mengikuti mereka. Seorang paman dari pihak Nisa mendekat, mencoba tersenyum ramah kepada Arka. "Selamat ya, Nak. Semoga kalian bahagia." Arka hanya mengangguk singkat, tanpa banyak bicara. Ia tampak sangat tenang, meski Nisa yakin ia juga mendengar semua komentar negatif tentang dirinya. Setelah acara selesai, Nisa dan Arka naik ke mobil yang sudah disiapkan untuk membawa mereka ke rumah baru, sebuah apartemen sederhana yang disewa oleh Arka. Selama perjalanan, suasana di dalam mobil begitu sunyi. Nisa hanya menatap keluar jendela, sedangkan Arka fokus menyetir. Akhirnya, Nisa memecah keheningan. "Kenapa kamu mau melakukan ini? Kamu kan tidak kenal aku." Arka meliriknya sekilas, lalu kembali fokus pada jalan. "Aku punya alasan sendiri," katanya pelan. "Dan aku berharap kamu tidak membenciku." Nisa menunduk. Hatinya terasa berat. Ia tidak membenci Arka, tapi ia juga tidak bisa merasakan apapun untuk pria itu. Pernikahan ini hanyalah transaksi tanpa emosi. Malam pertama mereka berlangsung tanpa romansa. Arka tidur di sofa ruang tamu, sementara Nisa memilih tidur di kamar. Suara hujan yang turun di luar membuat suasana semakin muram. Nisa berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang asing baginya. Ia sadar bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya, dan ia tidak tahu apakah perubahan ini akan membawa kebahagiaan atau hanya penderitaan panjang. Di ruang tamu, Arka duduk diam di depan jendela, menatap hujan yang turun deras. Tatonya terlihat samar-samar di pantulan kaca. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi ia memiliki tekad kuat untuk menjaga Nisa dan keluarganya. Apapun yang dibutuhkan, ia akan melakukannya. Hari-hari sulit telah dimulai, dan keduanya masih harus belajar bagaimana menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Hari-hari pertama pernikahan terasa begitu dingin bagi Nisa. Ia masih belum bisa sepenuhnya menerima kehadiran Arka dalam hidupnya. Setiap kali melihat tatonya, ia merasa seperti ada dinding besar yang memisahkan mereka. Arka sendiri tidak banyak bicara. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang tamu atau keluar untuk urusan pekerjaannya. Namun meski hampir tidak ada interaksi, Nisa mulai menyadari bahwa Arka bukan pria buruk seperti yang diasumsikan orang-orang. Setiap pagi,
Arka selalu bangun lebih awal dan menyiapkan secangkir teh hangat untuk Nisa sebelum berangkat kerja. Ia juga rutin membawa pulang bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga, tanpa pernah mengeluh soal pengeluaran. Di malam hari, ketika Nisa sedang membersihkan dapur atau mencuci piring, Arka sering datang diam-diam untuk membantunya, meski kadang ia hanya berdiri di samping sambil mengamati. Suatu sore, saat Nisa sedang menyetrika pakaian di ruang tamu, Arka tiba-tiba berbicara padanya. "Kamu butuh sesuatu?" tanyanya dengan nada datar. Nisa menggeleng pelan, sedikit terkejut karena Arka jarang memulai percakapan. "Tidak, aku baik-baik saja." Arka mengangguk, lalu duduk di sofa tak jauh dari Nisa. Ia tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi bingung harus mulai dari mana. Akhirnya, setelah beberapa detik hening, ia berkata, "Kalau kamu butuh apapun, bilang saja. Aku di sini untuk membantu." Nisa menoleh, menatap wajah Arka yang tampak serius. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit rasa hormat pada pria itu. Meskipun penampilannya begitu garang, sikapnya sangat lembut dan penuh perhatian. Namun, adaptasi ini tidak berjalan mulus tanpa tantangan. Beberapa hari kemudian, tetangga apartemen mereka mulai memberikan komentar negatif tentang hubungan mereka. Seorang ibu-ibu tua bahkan mendekati Nisa saat ia sedang menjemur pakaian di balkon. "Anak muda, apa kamu benar-benar yakin dengan suamimu itu? Dia kan..." "Berbeda," kata si ibu dengan nada hati-hati. Nisa merasa darahnya naik ke kepala. "Berbeda, maksud ibu?" tanyanya dengan nada defensif. Si ibu menggeleng cepat, seolah takut salah bicara. "Aku hanya khawatir saja, kamu wanita baik-baik, masa ia harus hidup dengan pria seperti dia?" Nisa menunduk, meremas kain di tangannya. Ia ingin membela Arka, tapi ia juga merasa tidak yakin. Apakah ia benar-benar bisa menerima pria ini sebagai suaminya? Saat suasana semakin tegang, Arka justru menunjukkan sisi lain yang membuat Nisa semakin bingung. Suatu malam, ketika Nisa sedang merenung di depan laptop, mencoba mencari lowongan pekerjaan, Arka tiba-tiba masuk ke ruangan dengan sebuah kotak kecil di tangannya. "Ini untukmu," katanya singkat, meletakkan kotak itu di atas meja. Nisa membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk bunga. Matanya langsung berkaca-kaca. Kenapa kamu memberiku ini?" Arka menggaruk tengkuknya, tampak agak canggung. "Aku tahu kita tidak memulai ini dengan cara normal, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan semua ini. Aku ingin kamu merasa nyaman." Nisa tidak bisa berkata apa-apa. Kalung itu adalah hadiah pertama yang ia terima dari seorang pria. Dan meskipun Arka bukan suami impian yang selama ini ia bayangkan, ia mulai melihat bahwa pria itu memiliki hati yang tulus. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka perlahan-lahan mulai membaik. Nisa mulai membiasakan diri dengan keberadaan Arka, dan Arka terus menunjukkan usaha untuk menjadi suami yang baik. Ia bahkan mulai menceritakan sedikit tentang masa lalunya kepada Nisa. "Aku bukan orang baik," katanya suatu malam saat mereka duduk bersama di balkon. "Dulu aku pernah melakukan banyak hal yang salah. Tato-tato ini adalah bagian dari itu. Tapi aku sudah berubah. Aku ingin hidup lebih baik." Nisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menyadari bahwa Arka bukanlah pria kasar yang dipikirkannya sebelumnya. Di balik penampilannya yang keras, ia memiliki jiwa yang sensitif dan ingin diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, tantangan terbesar datang ketika keluarga Nisa mulai meragukan keputusan putrinya. Suatu hari, ibu Nisa datang berkunjung dengan wajah cemas. "Nisa, bagaimana kabarmu? Apa Arka baik padamu?" Nisa mengangguk cepat. "Dia baik, Bu. Kami baik-baik saja." Ibu Nisa menghela napas panjang. "Aku hanya khawatir, Nak. Apa kamu benar-benar bahagia? Apa dia tidak kasar padamu?" Nisa tersenyum tipis. "Dia tidak seperti yang ibu pikirkan, Bu. Dia pria baik. Hanya saja, orang-orang sering salah paham karena penampilannya." Meski demikian, komentar-komentar seperti itu terus mengganggu pikiran Nisa. Ia mulai bertanya-tanya,
apakah ia akan pernah bisa sepenuhnya menerima Arka sebagai suaminya, atau apakah pernikahan ini hanya akan menjadi beban seumur hidupnya. Namun, di tengah semua keraguan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh di hati Nisa. Rasa hormat dan penghargaan terhadap Arka. Pria itu tidak pernah berhenti mencoba, meski ia tahu bahwa Nisa mungkin tidak akan pernah mencintainya. Bagi Nisa, itu adalah tanda bahwa Arka adalah pria yang layak mendapatkan kesempatan kedua. Dan mungkin begitu pula pernikahan mereka. Beberapa bulan berlalu sejak pernikahan mereka, dan hubungan Nisa dengan Arka mulai menunjukkan tanda-tanda kehangatan yang nyata. Meski awalnya dingin dan penuh keraguan, kini Nisa merasa lebih nyaman di sekitar Arka. Pria itu terus menunjukkan perhatian tanpa syarat, bahkan dalam hal-hal kecil, seperti memastikan Nisa makan tepat waktu, atau membantu membersihkan rumah setelah pulang kerja. Perlahan tapi pasti, dinding besar yang selama ini memisahkan mereka mulai runtuh. Namun, suatu pagi, Nisa merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia bangun dengan perasaan mual yang tak tertahankan. Setelah beberapa hari mengalami gejala serupa, ia memutuskan untuk membeli tes kehamilan dari apotek dekat apartemen mereka. Hasilnya membuat jantungnya berdegup kencang. 2 garis merah yang jelas. "Aku hamil," gumam Nisa pelan, menatap kotak tes kehamilan itu dengan campuran rasa takjub dan cemas. Malam itu, saat Arka pulang kerja, Nisa sudah menunggunya di ruang tamu dengan ekspresi tegang. Arka melepas sepatunya, lalu melihat wajah Nisa yang tampak gelisah. "Ada apa?" tanyanya. Nada suaranya langsung berubah khawatir. "Kamu sakit?" Nisa menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya untuk menatap Arka. Aku hamil." Arka membeku sejenak, matanya melebar. Tapi hanya beberapa detik kemudian, sebuah senyum lebar muncul di wajahnya. Senyum yang belum pernah Nisa lihat sebelumnya. Senyum itu begitu tulus, penuh kebahagiaan. "Benarkah?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kita akan punya anak?" Nisa mengangguk, pelan, masih ragu bagaimana reaksi Arka. Tapi ketika pria itu mendekat dan memeluknya erat-erat, semua ketakutannya perlahan mulai memudar. "Terima kasih, Nisa," bisik Arka di telinganya. "Aku janji akan menjaga kamu dan anak kita." Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa tantangan. Beberapa minggu kemudian, saat Nisa sedang berbaring di sofa karena merasa lelah, Arka tiba-tiba masuk ke apartemen dengan wajah serius. Di tangannya, ia membawa beberapa dokumen medis. "Aku ingin bicara sesuatu," katanya sambil duduk di samping Nisa. Nisa menatapnya curiga. "Apa? Ada masalah?" Arka menggeleng pelan. Tidak ada masalah. Aku ingin melakukan sesuatu yang penting." Ia menyerahkan dokumen itu kepada Nisa. Nisa membacanya dengan hati-hati, dan matanya langsung melebar. "Penghapusan tato? Kamu serius?" Arka mengangguk. "Aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku ingin menjadi sosok yang lebih baik untukmu dan anak kita. Aku tidak ingin penampilanku membuat orang-orang salah paham tentang keluarga kita." Nisa terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Arka akan rela melakukan hal sebesar ini demi mereka. Tatonya adalah bagian dari identitasnya, simbol dari masa lalunya yang kelam. Namun, demi cinta dan keluarga, ia bersedia menghapus semuanya. "Tapi, ini pasti menyakitkan," kata Nisa akhirnya. Suaranya bergetar. Arka tersenyum tipis. "Rasa sakit itu sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan nanti. Aku ingin kamu bangga padaku." Proses penghapusan tato dimulai beberapa hari kemudian. Arka harus menjalani prosedur laser yang panjang dan menyakitkan. Satu persatu tato di tubuhnya dihilangkan. Nisa selalu menemani Arka ke klinik, meski pria itu selalu menolak dengan alasan tidak ingin merepotkannya. Suatu sore, setelah sesi penghapusan tato yang cukup berat, Arka duduk di kursi klinik dengan wajah pucat. Lengan dan lehernya terlihat merah dan bengkak akibat prosedur tersebut. Nisa duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. "Kenapa kamu mau melakukan ini?" tanya Nisa pelan, suaranya penuh emosi. Arka menoleh, menatap mata Nisa dengan ekspresi lembut.
karena aku mencintaimu, dan aku ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Aku tidak ingin dia merasa malu punya ayah seperti aku. Air mata Nisa jatuh tanpa bisa dicegah. Ia menyadari bahwa Arka bukan hanya pria baik, tapi juga pria yang rela berkorban demi keluarganya. Selama ini, ia selalu memandang Arka dari penampilannya saja, tanpa benar-benar melihat isi hatinya. Sekarang, ia mulai merasakan sesuatu yang baru di dalam dirinya, cinta. Seiring berjalannya waktu, Nisa semakin dekat dengan Arka. Ia mulai berbagi cerita tentang harapannya untuk anak mereka, dan Arka selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka mulai mempersiapkan kamar bayi bersama, memilih nama, dan membicarakan masa depan mereka sebagai sebuah keluarga. Meski proses penghapusan tato masih berlangsung dan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya, Arka tidak pernah menyerah. Baginya, setiap rasa sakit yang ia rasakan adalah langkah menuju kebahagiaan bersama Nisa dan anak mereka. Di tengah semua perubahan ini, Nisa mulai merasa bahwa pernikahan mereka bukan lagi tentang utang atau kewajiban. Ini tentang cinta, pengorbanan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Nisa dan Arka berubah sepenuhnya. Bayi mereka lahir dengan selamat, seorang bayi perempuan mungil yang diberi nama Kayla. Saat pertama kali melihat wajah mungil Kayla, Nisa merasa hatinya dipenuhi oleh rasa cinta yang tak terkira. Ia menatap Arka, yang sedang duduk di sampingnya dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum lembut. "Kita punya keluarga sekarang," kata Nisa pelan, suaranya penuh emosi. Arka mengangguk, memegang tangan Nisa erat-erat. "Aku janji akan menjaga kalian seumur hidupku." Hidup mereka sebagai orang tua baru tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Malam-malam tanpa tidur karena Kayla menangis, jadwal menyusui yang padat, hingga belajar bagaimana membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Namun meski lelah, Nisa dan Arka selalu bekerja sama dengan harmonis. Arka bahkan rela bangun tengah malam untuk membantu menenangkan Kayla jika Nisa sudah terlalu lelah. Suatu sore, saat Kayla tertidur di pangkuan Nisa, Arka masuk ke ruang tamu dengan ekspresi ceria. "Lihat ini," katanya sambil menunjukkan lengannya, yang kini bersih dari tato. Nisa terperangah. Lengan Arka yang dulu dipenuhi gambar-gambar besar kini tampak polos, hanya menyisakan sedikit bekas samar akibat prosedur laser. Meski masih ada beberapa bagian tubuhnya yang belum sepenuhnya bersih, perubahan itu sangat mencolok. "Kamu benar-benar melakukannya," kata Nisa dengan nada takjub. Arka tersenyum, mendekat untuk duduk di samping Nisa. "Aku ingin Kayla tumbuh dengan bangga punya ayah seperti aku. Aku tidak ingin dia merasa malu atau takut karena penampilanku." Nisa menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar bahwa pengorbanan Arka bukan hanya tentang menghapus tatonya, tapi juga tentang bagaimana ia berusaha menjadi pria yang lebih baik setiap harinya. Pria itu telah melewati masa lalunya yang kelam demi memberikan kebahagiaan bagi keluarganya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Nisa dan Arka semakin erat. Mereka mulai berbagi cerita tentang impian mereka untuk Kayla, tentang harapan agar anak mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih sayang. Nisa tidak lagi merasa ragu atau cemas tentang masa depan mereka. Ia yakin bahwa Arka adalah pria yang tepat untuknya, meskipun awalnya mereka dipertemukan dalam situasi yang sulit. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman bersama Kayla, seorang ibu muda mendekati mereka. "Maaf, boleh aku bertanya?" katanya dengan senyum ramah. "Apakah kamu dan suamimu selalu kompak seperti ini?" Nisa dan Arka saling pandang sejenak, lalu tertawa kecil. "Tidak selalu," jawab Nisa jujur. "Awalnya kami butuh waktu untuk saling mengenal. Tapi sekarang, ya, kami sangat bahagia." Ibu itu tersenyum, lalu melanjutkan. "Kalian terlihat seperti pasangan yang sangat serasi." Nisa menoleh ke arah Arka, yang kini tersenyum hangat kepadanya. Dulu, ia begitu takut dengan penampilan Arka yang penuh tato, takut dengan masa lalunya yang misterius. Namun, sekarang ia tahu bahwa cinta tidak dinilai dari penampilan atau latar belakang, melainkan dari hati yang tulus.
Malam itu, saat Kayla sudah tertidur pulas, Nisa duduk di samping Arka di balkon apartemen mereka. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman di bawah. Nisa menatap langit yang penuh bintang, lalu berbisik pelan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berakhir seperti ini. Awalnya, aku begitu marah dan takut. Tapi sekarang, aku bersyukur. Arka menoleh, menatap wajah Nisa dengan penuh kasih sayang. Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa aku akan memiliki keluarga seperti ini. Kamu dan Kayla adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Nisa tersenyum, lalu meraih tangan Arka. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku. Terima kasih sudah menjadi suami dan ayah yang luar biasa. Arka mengangguk, lalu menarik Nisa ke dalam pelukannya. Dan terima kasih sudah percaya padaku, meskipun awalnya sulit. Di akhir cerita, Nisa menyadari bahwa pernikahannya dengan Arka bukan hanya tentang melunasi utang atau menyelamatkan keluarga. Ini tentang cinta yang tumbuh dari pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan. Arka telah menunjukkan bahwa penampilan bukanlah segalanya, dan bahwa cinta sejati bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga. Saat mereka berdiri di balkon, memandangi langit malam yang penuh bintang, Nisa merasa bahwa mereka telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Keluarga kecil mereka, Nisa, Arka, dan Kayla, adalah bukti bahwa cinta bisa mengatasi segala hambatan, asalkan ada keikhlasan dan ketulusan di dalamnya.